tugasnya itu paling enggak itu 2, paling enggak itu dalam artian harus dilakukan. Iya, harus dilakukan. 1 itu kita Senin sampai Kamis itu menjadi mahasiswa, artinya kita belajar ke kampus. Kita datang ke kampus, yaitu kampus BUFS tadi yang dikenalkan sama Mas Mansur. Di situ ada prodi bahasa Arab memang yang diampu langsung oleh Profesor Mona Farouk. Asal memang dari Mesir, memang beliau perempuan, satu-satunya profesor dari Mesir yang mengajar di sana. Kita belajar bersamaan dengan teman-teman Korea juga. Di sana prodi bahasa Arab. Jadi kita semua takalam bilughatil Arabiyyah. Gitu. Jadi ya Senin sampai Kamis kita menjadi mahasiswa. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, kita disuruh atau diutus untuk kemudian bisa mewarnai dunia keislaman di sana. Maksudnya kita nanti bisa berbagi ilmu sesuai dengan kapasitas kita. Seperti contoh, saya ditaruh di kota Gimhae. Di sana ada Islamic Center namanya Islamic Center Al-Barokah, Al-Barokah Gimhae. Habis itu Mas Aska di Islamic Center Changnim ya, Changnim Islamic Center. Dan Mas Mansur itu ditugaskan ke Islamic Center Changwon namanya Sayyidina Bilal. Penduduk pribumi Indonesia loh ya yang di sana. Itu sangat welcome. Bahkan ketika alhamdulillah kedatangan saya, semangat jiwa Quran mereka menyala. Menyala bagus. Bisa dirayakan Sayyidina Ulfi. Mereka itu kalau pagi kan sudah ada jadwal tahsin yang jelas pagi itu. Setelah subuh nanti sampai jam 5:30 karena mereka ada yang kerja pagi juga. Nggak boleh telat kan kalau di sana. Nah, malam pun minta tambahan waktu. Jadi malam mulai jam 9 itu bisa sampai jam 12 bahkan jam 12 lebih. Semangat mereka padahal pagi kerja, malam masih genjot. Padahal pagi kerja. Ada lagi yang malam kerja, mulai berangkat jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Sholat subuh kan mulai jam 5, subuh itu jam 5 kurang 10. Ya selesai jam 5:15 lah. Masih merelakan waktu untuk tahsin, enggak untuk istirahat. Semangat jiwa Qurannya menyala. Jadi saya sampai buat tulisan itu Quranku bersinar di Korea. Jadi di sana itu seperti kayak apa ya? Jalan biasa, jalan raya biasa sama tol itu nggak ada bedanya. Sama-sama lancar. Sama-sama lancar. Kan memang di sana hampir nggak ada sepeda motor. Mungkin sepeda motor itu dipakai untuk yang GoFood gitu. Tapi istilahnya sepeda begitu. motor istilahnya begitu. Tapi dipakai untuk motornya itu motor PCE gitu. Motor besar gitu. Iya, motor mewah-mewah yang untuk gitu. Jadi nggak ada bedanya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Humanities, kembali lagi di episode podcast Fahum Insan. Oke, jadi pada pertemuan kali ini tidak seperti video biasanya yang mungkin lebih banyak ke bahas tentang cewek-cewek ya. Sekarang mungkin agak berbeda. Saya sebagai host kali ini, nama saya Syahbarara Nurhamidin Sidiki, biasa dipanggil Barara. Hari ini saya ditemani dengan mas-mas ganteng-ganteng yang berprestasi juga tentunya di Fakultas Adat dan Humaniora ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan yang sudah diikuti oleh mas-mas di samping ini ya, yaitu tentang student mobility ke mana Mas? Ke Korea Selatan. Korea Selatan ya, Masya Allah. Oke, kita langsung kenalan aja ya langsung ya. Sebelum masuk ke pembahasan ini kita kenalan dulu. Mungkin dari sebelah kanan saya dulu. Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Aska Askia, biasa dipanggil Aska. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Dan sekarang di semester 5. Semester 5. Asalnya mana Mas? Dari Sidoarjo. Oke, Sidoarjo. Ya, dari kota Sidoarjo. Oke, Mas Aska ya. Oke, lanjut ke saya Ali Mansur Hadi, bisa dipanggil Mansur. Jadi semester 7 Prodi BSA, asal dari Kota Angin Nganjuk. Dari Kota Angin. Ya. Oke. Negara Avatar. Ini. Ngeri. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Khairul Ulfi. Saya juga Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Juga sama dengan Mas Mansur, semester 7. Asal saya dari Surabaya.
Oke, berarti kita semua dari prodi yang sama ya Mas. Iya, sama. Cuma dari generasi yang berbeda ya. Kebetulan prodinya sama. Oke, berarti Tahiyah Robiah nih. Ya, Tahiyah Robiah. Oke, langsung kita masuk ya ke pembahasan inti pada kesempatan kali ini ya langsung Mas. Tentang pertama nih, apa sih latar belakang mas-mas ini ikut kegiatan student mobility ke negeri Korea ini Mas? Mungkin siapa dulu yang memulai nih? Terserah nih. Siapa dulu? Dari yang terdekat dulu. Terdekat dulu aja. Oke. Latar belakangi saya mengikuti student mobility ke Korea yang aslinya kan tidak di Korea Mas. Aslinya kan negara tujuannya awal itu di Mesir. Jadi waktu itu ya yang melatar belakangi saya waktu itu, setahu saya kan di Mesir. Jadi apa ya, dulu juga mempunyai cita-cita sebenarnya. Waktu setelah lulus di pondok itu punya cita-cita bahwasanya nanti kalau kuliah, kalau bisa diusahakan itu pengennya ke kuliah di Al-Azhar sih. Oh, Masya Allah. Ya, di Al-Azhar Mas. Akhi LC ini. Oke, siap. Di LC. Kasihan aja. Yang latar belakangi kan jadi kayak semangatnya kebangun gitu Mas. Jadi karena keinginan dari awal memang ingin kuliah di Timur Tengah di Al-Azhar Mesir. Jadi ya udahlah, coba ikut student mobility, ikut daftar gitu. Ya alhamdulillah, mungkin ya memang rezekinya. Terus habis itu dinyatakan lolos setelah wawancara. Oke, sebentar Mas, tak potong nih. Kan ini awalnya berarti bukan langsung ke Korea nggih? Iya. Berarti awalnya tuh memang student mobility ini ditujukan untuk ke negeri Mesir. Iya. Oke, jadi ini merupakan apa ya, kayak kaget lah gitu Mas. Pasti kaget kan? Yang jelas kaget. Minanarnya panasnya Mesir, Hilal Jannah cuacanya Korea. Oke, jadi itu ya latar belakang. Iya, yang melatar belakangi untuk semangat mengikuti student mobility. Oke, lanjut mungkin dari Mas Mansur. Kalau dari saya berawal dari keinginan sih Mas. Dulu itu semester 3 lihat cutting bisa ke Mesir, namanya Mbak Jinani itu, timbul rasa suatu saat saya harus bisa ke Mesir. Kalau Mbak Jinani perempuan bisa, maksud saya nggak bisa, padahal berbanding kebalik kalau sama visi misi yang dulu. Kalau dulu kan kalau orang lain bisa, mengapa harus saya gitu kan dulu. Kenapa harus saya? Kalau berhubung dari kecemburuan itulah akhirnya timbul suatu saat saya harus bisa ke Mesir, mumpung digratisin gitu. Terus melihat dari cutting BSA Mas Amar itu juga bisa ke Malaysia, saya juga harus gini, suatu saat saya harus bisa ke Malaysia. Minimal kalau saya nggak bisa ke Malaysia, saya suatu saat bisa ke sana sama istri ke Malaysia. Mending lah. Nah seperti itu. Terus alhamdulillah sudah dinaskan di Quran juga ada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau bisa atau nggak bisa itu kan terpotong sama pagar yang namanya mau. Dari kemauan itulah akhirnya kok ada jalan. Iya betul sekali. Akhirnya alhamdulillah takdir ini nggak ke Mesir tapi bisa ke Korea. Iya. Negeri impian para ukhti. Ya. Secara umum ya. Iya. Oke, lanjut mungkin dari Mas Ulfi nih. Oke, mungkin latar belakang kenapa saya mengikuti program student mobility ini. Memang waktu itu di bulan 4 atau bulan 5 ya. Ya kurang lebih itulah, bulan 4 kalau nggak salah bulan 4 itu memang ada program student mobility seleksi. Dan memang di UINSA kan sudah memang dari dulu kan, maksudnya nggak tahun ini barusan ada, tapi sudah dari dulu itu ada student mobility. Kalau dulu mungkin student exchange mungkin, tapi waktu itu di bulan 4 ada seleksi program student mobility. Ya memang kalau di Fahum sendiri itu sudah
terkenal dengan program student mobility di Mesir ya. Kalau tahun kemarin itu di Suez Canal University Mas Bara. Yaitu sama siapa yang kemarin berangkat? Yang Mbak Jinani itu ya. Itu ya itu kakak kelas kita yang tahun kemarin berangkat di University Suez Canal itu. Oke, singkat cerita kami ikut mengikuti program student mobility dan memang kami pasti pertama ingin mencoba. Maksudnya ingin mencoba itu kami dilandasi ketika gagal ya sudah, namanya juga mencoba. Oke kan ya. Jadi nggak ada rasa untuk kemudian gedon atau menyesal gitu. Yang kedua memang ingin belajar, pasti latar belakang kita itu ingin belajar dimanapun kita berada. Jadi ya ada kesempatan ya kita ambil lah, kita ikut. Habis itu memang dulu itu judulnya program student mobility ke Mesir. Habis itu singkat cerita ada kendala yang kita hadapi di waktu proses pemberkasan. Dan waktu kendala itu kita hadapi kok dilalah bahasa Indonesia itu apa ini? Tiba-tiba itu ada Unsa kedatangan tamu dari Korea. Yaitu dari KMF itu Korean Muslim Federasi. Nah, kedatangan tamu, akhirnya Unsa menjalin kerjasama, akhirnya kita dipindah haluan untuk kemudian kita berangkat ke Korea. Begitu. Itu sih yang melatar belakangi kita ya, hampir sama kalau nggak salah. Oke, jadi Sobat Humanitis mungkin masih penasaran ya kenapa kok bisa yang awalnya tujuannya itu Mesir itu kok bisa berubah ke Korea. Itu sebenarnya kami sudah pernah memposting juga tentang adanya utusan dari Korean Muslim Federation itu ngadakan kunjungan ke Fakultas Adab dan Humaniora. Mungkin Sobat Humanitis nanti bisa lihat di akun Instagram kita, Fahum Winsa Official ya, di situ ada. Nah, ini jadi aku pengen tanya lagi nih Mas. Ya apa sih kenapa yang awalnya itu tujuannya ke Mesir nih? Nah kan pasti persiapannya sudah banyak nih, kayak bahasa Arab pasti sudah jelas mempunyai semua, dan juga persiapan apa aja yang mau dibawa kan pasti insya Allah sudah ada persiapannya semua. Nah ini kan akhirnya berubah nih Mas ke Korea nih Mas. Nah di situ apakah maksudnya saya apa sih yang harus Mas persiapkan lagi, yang harus mengubah strateginya nih, yang awalnya itu tujuannya ke Mesir, nah sekarang itu ke Korea dengan ya berbeda banget kan tentunya. Oke. Mungkin saya awal dulu ya. Boleh. Jadi begini, waktu ketika mendapat kabar kita pindah student mobility ke Korea, berangkat ke Korea, ya memang sebelumnya kita program student mobility ke Mesir kita sudah lolos, kita sudah memiliki strategi atau kita bakal ngapain di sana, ngapain aja kita di sana, agendanya ngapain. Nah tiba-tiba diubah, pasti kita merasa kayak gimana ya, kok gini gitu loh, ngapain kita ke Korea. Jujur saja Mas, kita agak sedikit galau waktu itu, memang galau, kok bisa gitu loh, kok bisa, apalagi sempat ditunda-tunda. Nah itu kalau habis itu kita bertanya-tanya ke diri kita masing-masing, maksudnya kita nanti ke sana ini mau ngapain di sana, sedangkan background kita itu sudah terkenal di PSA kan, bahwa kiblat kita sendiri itu di Timur Tengah, di Mesir, bahasa Arab namanya juga bahasa Arab. Habis itu pertanyaan kita ngapain, belajar apa di sana di Korea, dan kita pun sebelumnya memang nggak tahu apa itu Korea. Artinya gini, kita nggak tahu Korea itu bagaimana, kondisinya bagaimana, ada keilmuan apa di sana gitu kan. Kita memang nggak tahu. Habis itu ala kulihal apapun itu perlahan-lahan kita terimalah. Oke, kita siap untuk berangkat ke Korea. Jadi setelah kita bilang ya, di Prodi menawarkan untuk kemudian dibimbing kita, dibina bahasa Korea, baik itu membaca dan tulis. Jadi kita sempat ada pembinaan atau pembekalan bahasa, karena bahasa itu penting Mas. Kita kan di Fakultas Humaniora ya, terkenal dengan kebahasaan dan keperadabannya kan. Jadi yang pertama kita harus dibekali dengan bahasa. Kalau nggak gitu kita sulit untuk menyambung dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan orang asli sana. Begitu. Mungkin itu. Strateginya yang pertama pastinya harus
mengenal dikit-dikit lah tentang bahasa di Korea itu ya tadi. Iya, paling tidak gitu. Karena nanti kalau nggak mengenal, kita pun terpaksa untuk mengenal Korea karena itu. Iya, kita terpaksa karena itu, bukan karena apa atau K-pop. Kita nggak mengenal K-pop itu apa. Mohon maaf, itu nggak mengenal. Makanan pun kita taunya ya di sana ada kimchi. Baru kalau teman-teman di kampus ya, khususnya yang cewek-cewek itu kan biasanya sudah merasakan kimchi di Indonesia, sudah merasakan odeng di Indonesia, nge-grill juga gitu. Kalau ya kita ya di sana merasakan kimchi. Iya, serius, kita nggak tahu apa itu kimchi badokan apa sih. Nah, oke Mas, sebelum lanjut ke Koreanya ini, aku pengen tanya dulu nih tentang apa sih sebenarnya yang harus di tugas-tugas yang dikasih oleh fakultas kepada mas-mas ini untuk kegiatan student mobility di sana. Apakah ada kayak tugas khusus atau ada pesan khusus atau gimana, mungkin bisa dijelaskan? Kalau tugas sih 2 Mas, dikasih kru 2. Yang pertama kita student mobility, kita ke kampus. Kita itu ada 2 kampus. Yang kampus pertama BUFS itu Mas. Iya. Busan University of Foreign Studies. Itu yang pertama. Itu kita di sana juga berbahasa Arab. Artinya kita masuk kelas yang bahasa Arab. Yang diampu oleh Prof. siapa? Prof. Mona Farouk. Beliau asal Mesir Nyol. Iya. Nah, terus yang kedua kita pengabdian di masjid-masjid Islamic Center. Mas Ulfi di Gimhae, Mas Aska di Changnim, sampai akhirnya gelar LC-nya dapat di Korea, di Mesir. Biasanya LC itu lulusan Kairo. Ini lulusan Changnim. Anda sendiri di mana? Anda sendiri. Saya di Changwon. LC-nya saya Changwon. Juga kita MC. Eshum dan sebelum Eshum LC sudah berapa? Ya, lulusan Changwon. Lulusan Changnim. Saya lulusan Korea. Saya Korea karena kan saya di masa LG kan ada itu merek. Jadi karena kita di Islamic Center, yang jelas kita juga kegiatan apa toh yang dapat kita handle di sana kurang lebih seperti KKN. Nah, Mas Aska dengan keterampilannya dia mengolah suara. Terkenal dengan kulit munsid dia. Dia berbagi ilmu bagaimana cara menjadi munsid yang terbaik itu bagaimana. Internasional, jadi dia udah muadzin internasional. Kalau Mas Ulfi ini dia sudah ranahnya bukan seperti internasional, nasional, udah dunian wa ukhra. Udah dekat dengan muftinya. Kalau saya mungkin kalau masih internasional oke lah, soalnya ditaruh di Mesir. Dan itu bukan kiai. Ikiai, karena adanya Ikiai. Bukan kiai tapi Ikiai. Oh iya. Karena nggak ada pilihan lain. Minal terpaksa. Oke. Persiapan kita sudah bawa kitab masing-masing, kita ngasih kajian apa yang pas. Saya bawa Nasaihul Ibad dan bawa Quran karena basicnya di situ. Iya. Izin menambahi Mas Bara. Jadi untuk tugasnya memang yang diberikan fakultas sesuai dengan program student mobility ke Korea, kita sempat di briefing di Highlight di awal lah. Itu bahwa yang tugasnya itu paling enggak itu 2. Paling enggak itu dalam artian harus dilakukan. Harus dilakukan. 1 itu kita Senin sampai Kamis itu menjadi mahasiswa, artinya kita belajar ke kampus. Kita datang ke kampus, yaitu kampus BUFS tadi yang dikenalkan sama Mas Mansur. Di situ ada prodi bahasa Arab memang yang diampu langsung oleh Profesor Mona Farouk. Asal memang dari Mesir, memang beliau perempuan, satu-satunya profesor dari Mesir yang mengajar di sana. Kita belajar bersamaan dengan teman-teman Korea juga. Di sana prodi bahasa Arab. Jadi kita semua takalam bil lughatil arabiyyah. Gitu. Jadi Senin sampai Kamis kita menjadi mahasiswa. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, kita disuruh atau diutus untuk kemudian bisa mewarnai dunia keislaman di sana. Maksudnya kita nanti bisa berbagi ilmu sesuai dengan kapasitas kita. Seperti contoh, saya ditaruh di kota Gimhae. Di sana ada Islamic Center namanya Islamic Center Al Barokah Gimhae.
Habis itu Mas Aska di Islamic Center Cangnim ya, Cangnim Islamic Center. Dan Mas Mansur itu ditugaskan ke Islamic Center Cangwon, namanya Sayyidina Bilal. Saya pulang selain dapat gelar LC juga mendapat gelar Sayyidina Mansur. Sayyidina Mansur. Itu gelar baru ya. Berarti dapat banyak Anda. Ya, jadi itu tugas maksudnya tugas utama yang Ada 2 tadi. tidaknya kita lakukan, dan itu jadi Senin sampai Kamis jadi mahasiswa, Jumat, Sabtu, Minggu kita menjadi istilahnya pendakwah atau mengabdi lah ya, bikin mengabdi aja lah gitu di masing-masing tempat itu. Oke, aku sebelum ini kan udah disinggung dikit ya tentang pembagian tempat. Nah, itu aku pengen tanya lagi nih secara lebih umum ya. Ya. Di sana itu ini kan ada beberapa orang nih yang berangkat nih jadinya. Oh iya, Ada ada 4, satunya perempuan, Oh, satunya perempuan. Kemarin sudah podcast di sini katanya ya. Oh iya. Iya, Sebelumnya sama teman-teman yang berangkat juga ke luar negeri itu. Ya, ada yang di Brunei, Thailand, dan di mana itu? Malaysia atau apa? Malaysia. Ya, itu mungkin bisa dilihat lagi videonya di video sebelumnya. itu kan banyak sharing-sharing terkait luar negeri kan, nggak hanya Korea. Mungkin ini hanya meng-highlight yang Korea aja kan. Ini kebetulan. Oke nih Mas, di sana itu tinggal di mana aja, terus berapa lama sih di sana itu tinggalnya, dan juga apa sih gimana sih Mas-mas ini bisa kayak mengakomodir kebutuhan sehari-hari gitu loh. Oh iya. Berarti pertanyaannya lebih gimana sih adaptasi di sana? Iya, iya. Bisa diceritakan. Saya izin menjawab dahulu, nanti bisa ditambahi sama. Karena kita kan berbeda tempat dan beda pengalaman di tempat masing-masing. Kalau memang saya jauh kebutuhan dulu, ya alhamdulillah kita kebutuhan sehari-hari sudah di highlight di awal sebelum keberangkatan bahwa keseharian kebutuhan seharian itu dipenuhi dari KMF dari sana. Habis itu mengenai tentang transport, bahkan sarapan pagi, habis itu sampai malam itu sudah ada yang menjamin kita makan. Maksudnya bukan menjamin, kalau menjamin makan itu Tuhan ya ranahnya, bukan itu maksudnya sudah ada yang menyiapkan begitu. Jadi kita nggak pusing-pusing untuk beli atau masak sendiri. Sebenarnya kita masak pun sendiri pun bisa, karena di masing-masing tempat itu ada dapurnya, dan di situ bahan pokok makanan untuk kemudian kita nanti masak ada lengkap, dan itu makanan Indonesia bukan makanan Korea. Karena kita bisa masaknya kan ya makanan Indonesia, makan nasi gitu. Tetap kita makan nasi setiap hari. Oke, sebentar nih Mas. Jadi ini tinggalnya di mana nih? Di rumah warga atau di mana Mas? Nah, kita tinggalnya di Islamic Center. Di Islamic Center itu memang semua ada ruangan-ruangan untuk khusus ya istilahnya untuk ustadz-ustadz gitu. Habis itu kita tidur di sana. Istilahnya kita memang tinggal di sana lah. Itu setiap harinya kita harus pulang ke sana. Dalam artian kalau memang nggak di kampus, habis itu kita kembali ke sana. Oh, jadi ini tempat tinggalnya ini berbeda-beda. Ya, berbeda. Saya di kota Gimhae. Kota Gimhae itu sebelahnya kota Busan. Habis itu Mas Aska di Cangnim. Habis itu Mas Mansur di kota Cangwon. Ini yang paling jauh sendiri. Paling jauh sendiri. Nanti kalau Mas Bara tanya bagaimana kita bisa titik kumpul di Busan. Nah, itu yang paling capek sendiri, yang paling banyak ceritanya Mas Mansur. Karena paling jauh. Ya, begitu sih kalau dari saya. Mungkin Mas Mansur gimana di Cangwon itu? Di Cangwon di Sayyidina Bilal itu alhamdulillah ada tempat khusus ustadz, dan di situ dulu ceritanya itu pernah ditiduri oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Insyaallah. Sekarang ditiduri siapa? Sayyidina. Bukan, Syekh Ali Mansur Hadi. Banyak gelar lagi. Sama-sama Ali kan? Ya. Udah Sayyidina Syekh, apalagi LC. Asumnya menyusul. Ya, sebentar lagi Asum. Amin. Banyak sekali nggak gelar saya. Ya. Dunia wa ukhra ini. Iya. Oke. Amin. Alhamdulillah. Nah, konon juga pernah ditiduri dibuat istirahat oleh Ustadz Adi Hidayat LCMA. MA-nya kalau saya kan membaca Al-Quran. LC-nya kan lulusan Cangwon tadi. Terus
ada tempat khusus juga privat gitu tempatnya di lantai 3. Jadi kalau masjid itu lantai 2, terus di lantai 1 itu ada temen dulur-dulur Changwon asal Indonesia yang tidur di situ. Dan ada dapurnya. Dan untuk makan kita sudah di-handle semua. Berhubung saya sukanya pedas, biasanya kalau mau berangkat ke kampus dibawakan bekal. Ya, Jadi saya berarti wajib ada yang pedas minimal sambel. Sambel atau sambal pecel. Nah, sambal itu pecel. saya bawa sendiri. Oh, bawa sendiri ini kan. Oh. Oke. Nah, dari kampus, nah seperti yang dibilang Mas Ulfi tadi, perjalanan dari Changwon ke kampus ke Busan itu melalui beberapa rintangan. Berapa jam? 3 jam ya? 3 jam. Ya 3 jam. Berarti dari Surabaya ke Kemana? Ya, Ngawi lah insya Allah. Ngawi atau kalau ke ke Madiun. Ya kurang lebih begitulah. Kurang lebih. Tapi kalau dari Ngawi ke Madiun kan ada bisnya. Satu bis kan bisa Sumber Selamat itu. Iya. Nah kalau di sana beda lagi. Juga mode sumber tapi lebih yayaan, tapi teratur yayaannya. Apa itu yayaan itu apa? Bisa digambarkan ini yayaan ini kosakata baru ini. Saya sendiri baru dengar ini. Atau yayaan ini dia serap dari bahasa Korea ini. Kurang tahu. Nah, gimana penggambarannya bis yayaan? Di bus di sana itu yang pertama kita ngebus itu pakai kartu. Ya. Kayak kartu. Ya. Kemana-mana pakai kartu dan alhamdulillah sudah diisi fasilitas masjid itu. Mulai dari masuk masjid keluar masjid masuk bus. Kita ada aplikasi yang namanya Kakao Map, Mas. Di Kakao Map itu terhubung seantero Korea Selatan. Antero Korea. Ya. Kita mau kemana-mana bisa lihat Kakao Map. Seumpama saya pengen ke BUFS Kampus. kita lihat, kita ngeklik aja BUFS, nanti ada beberapa rute, pilihan busnya juga ada. Kalau pengen naik kereta juga ada, tapi kalau kereta dari Changwon belum ada. Nanti kalau dari Busan dari Gimhae mulai ada. Kota Gimhae. Nah, masuk di sana berhubung tadi klunya sudah ada ya bus yayaan itu terus Iya. kita kelebat naik Sumber saja. Kalau jangan bayangkan Sumber yang ada di Indonesia, kita tidur kelebat yang awalnya turun Nganjuk karena ketidur lap turunnya Semarang, Mas. Iya kan? Iya, kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Nah, pun pola bus ini kan transit 3 kali. Kita ke drone saklap karena tadi yayaan. Kira-kira kembali ke Indonesia kurang lebih. Saking yayaannya bus itu. Saking jangan sampai terlena gitu. Kita lihat HP, panting HP, terus main apa lagi, pantingin HP lagi. Kurang lebih kayak Gmap. Kalau bis sana ada teloletnya juga apa enggak? Kebetulan tuh gak dinyalakan. Nah, transit dari Gimhae, dari Ulfi naik lagi bus dan akhirnya sampai ke kampus. Bisa gitu ya. Ya itu. Isroknya saya setiap hari. Iya, setiap hari kita naik transportasi. Kalau Mas Mansur transportasinya itu bis yang langsung menuju ke BUFS atau enggak kita titik kumpul dulu ke kantor KMF gitu. Habis itu saya dari Gimhae ke Busan University itu naik kereta. Dan naik kereta pun itu transitnya itu 3 kali, maksudnya pindah kereta. Dari stasiun yang pertama naik dari stasiun Buwon terus menuju ke stasiun Daejeon itu pindah kereta. Daejeon nanti menuju ke stasiun Yonsan, habis itu kita turun lagi di Dusil. Itu nama tempat semua, Mas. Asli namanya gini. Maksudnya takutnya ini nama apa ini? Nama makanan. Ya itu. Kalau Mas Aska mungkin lebih unik lagi karena beliau tinggal di Changnim. Mungkin bisa diceritakan Mas Aska sama Mas Bare ini. Mas Changnim. Kalau saya kurang lebih tempat tinggalnya juga sama seperti Mas ini. Islamic Center juga ya, gitu. Islamic Center. Jadi di sana sudah disediakan kamar khusus. Kamar khusus Ustadz pengabdian gitulah. Ya. Nah, kalau di Changnim itu, kalau di Changwon kan saya juga pernah ke Changwon nih waktu nganterkan Mas Mansur nih, saya ikut waktu itu. Kalau di Changwon kan lantai berapa itu, Mas? 2 ya? Lantai 2-nya itu masjid. Lantai 3-nya itu kamarnya Mas Mansur. Kalau saya ndak, tadi masjid,
sampingnya masjid itu kamar saya. Enggak sampingnya sih, ya di dalamnya. Cuma dalamnya masjid. Ada ruangan khusus gitu. Iya. Saya bertempat tinggal di situ. Dan kemudian kalau masalah kebutuhan saya di waktu itu di Changnim, ya alhamdulillah para pekerja migran Indonesia itu PMI itu sangat baik sekali, sangat welcome gitu, sangat loyal, sangat loyal juga. Dan kebetulan di masjid saya itu ada koperasinya, Mas. Jadi ada koperasi, ya koperasi ini jadi koperasi ini memang diperjualbelikan untuk orang Indonesia di sana. Ya, untuk orang-orang Indonesia yang ada di sana. Jadi ya jualan daging sapi, daging ayam gitu. Ada mie. Iya, ada makanan-makanan Indonesia, jajan-jajanan Indonesia. Dan saya pun juga diberi keleluasaan gitu loh. Maksudnya? Enggak, ambil sepuasnya kalau gimana ya? Pulus. Iya, Joko. Very pulus memang kata para PMI itu pekerja migran Indonesia itu, Ustaz, nanti kalau sampean mau jajan langsung saja ngambil gitu. Yeah. Tapi enggak borong gitu. Yeah. Cukupnya lah. Borong ya kulaan Jadi ya kalau mau nyemil gitu pagi-pagi kan rata-rata kan para PMI itu kerja, Mas. Jadi masjid itu sepi. Ya, itu kesempatan untuk mengambil lah. Nggak. Jadi sudah disediakan sebenarnya juga. Sampai itu diantarkan di kamar. Ya alhamdulillah di kamar itu juga full fasilitas gitu. Ada AC, ada kulkas. Iya. Itu. Tapi Mas Bara, meskipun ada AC ya, di sana AC waktu itu nggak fungsional. Justru pemanas ruangan. Benar sekali. Karena yang kita butuhkan itu kehangatan, bukan kedinginan. Kedinginan itu sudah menjadi suatu otomatis ketika keluar gitu. Bahkan kalau keluar di dalam kamar sendiri kita itu kedinginan. Karena memang waktu itu musimnya itu mau ke musim dingin. Sekarang kan sudah turun salju kan. Nah, waktu itu kita belum, kita hanya mungkin hujan dan itu anginnya dingin. Dingin sudah itu 19 derajat kalau nggak salah atau 18 derajat itu dingin itu. AC di sini aja 20 sudah dingin. 20 sudah dingin di sana. Nah, sekarang kabarnya di sana sudah mencapai 2 derajat. Ya. Gitu. Oke. Jadi itulah ya Mas, saya di Gimbe, Mas Aska di Changnim dan Mas Mansur di Changwon. Itulah kebutuhan kita alhamdulillah tercover. Dan yang di luar ekspektasi kita. Wah, kita nanti di sana bakal berobrolan uang bakal habis. Ternyata enggak. Awalnya mikirnya itu bakal keluar banyak. Malah sebaliknya ya. Ya, betul sekali. Iya. Yang paling bikin kita itu kagum dengan dulur-dulur Indonesia yang sedang di sana di masjid itu, mereka tuh benar-benar orang yang punya keimanan yang sangat luar biasa yang pernah didakwakan sama Nabi. Nabi kan dulu pernah tanya ke sahabat, bukan ngetes tanya ngetes itu. Iman siapa di kalangan kita yang paling sempurna, yang paling bagus? Terus Nabi, para sahabat menjawab, para malaikat. Ternyata jawabannya kan salah karena malaikat tidak diberi nafsu. Jawabannya sahabat. Ternyata iman sahabat itu ya juga belum. Ternyata masih salah karena sahabat itu masih menjumpai Kanjeng Nabi. Dan ternyata iman yang paling sempurna adalah iman yang aman Nabi walam ro'ani. Ya, itu imannya orang di zaman akhir yang tidak bertemu Nabi dan dipraktekkan di orang-orang yang di Korea, penduduk Indonesia yang di Korea. Mereka dengan ustadz, dengan tadi sudah dibicarakan sama Mas Aska tentang bagaimana fasilitasnya di sana. Mereka benar-benar menjadi fasilitator tingkat A lah. Sangat-sangat menghormati banget. Belum lagi kalau di Changwon, bisa ditanyakan kalau di Changwon. Iya, lebih mewah lagi. Bukan Biwu ya. Iya. Kayak duplikat surga itu ada di Changwon. Mulai dari kamarnya mewah, fasilitasnya bagus. Kita kayak kalau di surga kan ngerentek apa gitu datang ya, sama ngerentek pengen minum datang. Kalau di sini ngerentek mungkin belum lah.
Tapi kalau di Changwon belum sampai ngerentek itu sudah didatangkan. Jadi kebutuhan kita mulai dari minum, pengen apa udah disiapkan. Saking bagusnya mereka fasilitasi kita. Oke Mas, kan kita sudah bahas tentang cara adaptasinya ya. Iya. Oke, kita sekarang bahas tentang program-program apa aja sih yang sudah Mas lakukan untuk memenuhi 2 tugas tadi ya. Iya. Yang pertama itu untuk kuliah juga, yang kedua ya untuk mewarnai keislaman di Korea. Mungkin Iya. ada program-program tersendiri atau Ya mungkin Bisa dijelaskan. ini kalau kuliah ya seperti biasa kita bagaimana perkuliahan di Indonesia, kita menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, mencari teman sebanyak-banyaknya. Habis itu kita berinteraksi, berdiskusi dengan para orang-orang penting di perkuliahan maupun di di kantor KMF. Itu kami juga seringkali berdiskusi dengan mereka mengenai bahasa Arab, mengenai peradaban Islam di sana itu bagaimana. Nah, itu mungkin dari sisi kita menimba ilmu gitu, menyerap ilmu. Dari segi kita pengabdian ya sebagaimana yang diceritakan oleh Mas Mansur sama Mas Askar tadi, bagaimana kok bisa. Pertanyaannya begini, bagaimana tiba-tiba orang Indonesia itu, orang PMI di sana bisa loyal sekali dengan kita? Maka jawabannya adalah kita sebisa mungkin untuk kemudian kita bisa mengajarkan atau sharing ilmu lah. Sharing ilmu dengan kapasitas yang kita miliki, seperti Mas Mansur dengan Al-Qur'annya setiap hari. Bisa jenengan tanya, setiap hari beliau itu mengajarkan Al-Qur'an, mentahsin Al-Qur'an dari orang yang belum bisa membaca atau mungkin membacanya masih belum lancar, belum fasih gitu. Bisa mentafsirkan. Ya. Ya itulah maksudnya dengan kapabilitas beliau itu setiap hari. Mas Aska dengan kapabilitas dia bisa kadang Al-Qur'an mengajarkan juga, membaca Al-Qur'an dengan para PMI ya. Dengan juga mengajarkan bagaimana sholawatan dengan baik, berbanjari atau istilahnya hadroh, memakai jangan berterbangan. Kalau berterbangan itu nanti pesawat. Oke, aku jadi penasaran nih, itu gimana sih Mas Aska ngajarin orang-orang Korea, warga Korea yang kayaknya mereka nggak pernah nggak pernah, harusnya sih nggak ada begini budaya itu gimana? Mohon maaf ini jadi perlu diingat gitu. Jadi yang kita ajari itu atau yang kita sharing ilmu bersama waktu pengabdian itu rata-rata orang Indonesia, PMI. Tapi seringkali atau beberapa kali itu ada orang Korea sendiri untuk bergabung. Entah itu ya 1 atau 2 begitu, sampai Mas Mansur itu alhamdulillah sudah membimbing syahadat orang Korea langsung untuk masuk login ke Islam begitu. Ya kalau Mas Aska mungkin bisa ceritakan bagaimana untuk mengajari Korea orang berbanjari dengan baik. Ya kalau mengajari itu tidak ada sih sebenarnya, tidak ada orang asli Korea gitu untuk belajar banjari atau hadroh. Jadi saya mempelajari itu para PMI sebenarnya. Warga Indonesia. Ya, para warga Indonesia, pekerja migran Indonesia gitu. Terutama memang terkenal di masjid saya itu, Masjid Changnim itu banyak anak mudanya, Mas. Jadi orang-orang tua itu ya ada, cuma tidak banyak. Jadi banyak anak muda sehingga untuk semangat belajarnya masih ada ya? Iya, semangat belajar untuk bisa hadroh maupun banjari itu masih rasa ingin tahu dia itu masih tinggi gitu. Jadi waktu itu saya juga sempat bingung, saya di masjid ini ngapain ya gitu. Akhirnya sama ketua Amir. Masjid, ketua Amirnya itu diarahkan nanti kan
sudah dibilangin sama Ustadz Saikhoni. Jadi Ustadz Saikhoni ini yang siapa nih Ustadz Saikhoni ini? Yang kodai kita. Iya, Ustadz Saikhoni itu salah satu pejabat KMF yang dulu ya salah satu cikal bakal, maksudnya kita berangkat ke Korea. Jadi beliau yang pilot projectnya, beliau yang mengatur, memanage dan bagaimana kita nanti di sana. Beliau kita juga di sana. Ya, yang mapping beliau juga di sana. Beliau salah satu pejabat Korean Muslim Federasi, juga sekaligus pernah menjadi imam besar di Korea juga. Korea. Ya, jadi itulah Mas Aska cara mengajar atau sharing ilmu dengan para PMI. Kalau Mas Mansur dengan Al-Qur'annya, saya dengan sharing ilmu dengan kitab yang saya pelajari di pondok begitu. Dan di masjid saya, di Islamic Center saya itu yang seperti dikatakan Mas Mansur, memang ada mufti maksudnya orang yang berfatwa gitu, ulama berfatwa di saya. Jadi saya tinggal asistensi mufti ya, maksudnya jadi saya tinggal apa yang diutus oleh beliau, ya kita tinggal menjalankan, membadali imam sholat begitu, menjadi khotib. Kalau Mas Aska kan sama Mas Mansur ini setiap hari Jumat kan harus menjadi khotib, karena di sana di masjidnya atau di Islamic Center itu mungkin beliau dibutuhkan. Kalau saya menunggu isyarah dari mufti. Karena kan kita bisa melangkahi lah istilahnya Mas ya. Gak bisa melangkahi, tetap kita harus di bawah panduan atau di bawah keilmuan beliau. Oke, jadi berarti yang barusan tak tangkap nih ternyata yang Mas Aska tadi ngajarin itu hadir itu untuk warga Indonesia di sana. Nah, tapi kan kalau kayak gitu kan bisa menarik perhatian juga kan akhirnya. Kan warga Korea asli mungkin apa ini pada yang main saingannya berat kalau iya Mas Mansur sama pengalaman kok bisa menarik perhatian atau melogin kan memasukkan Islam orang Korea. Boleh diceritain Mas Mansur gimana ceritanya tuh? Ya kalau orang Korea bisa ikut sampai bisa login, bisa bersyahadat dengan bantuan orang ini, itu ya salah satunya karena termotivasi dari gerak-gerik penduduk Sayyidina Bilal sendiri. Dengan mereka gotong royongnya, terus adzan seperti ini, dengan ketenangan ketika pujian, akhirnya kan suasana hati ikut tenang. Ini dia terbawa. Azan di sana tuh ada juga ya? Ada Mas. Cuma mic-nya nggak boleh keras-keras. Iya, maksudnya sound speaker nggak boleh, sound speaker luar. Sound speaker dalam. Iya, kita kan harus mengikuti aturan sana juga. Terus gimana Mas Mansur? Dari situlah alhamdulillah Allah itu membelokkan berhidayah orang ini sampai tanya minta diberi nama siapa, terus saya kasih nama Muhammad Zain. Oh ya. Jadi ini Muhammad Zain ini ceritanya gimana Mas? Dia ini apa emang sudah sering ikut atau terlibat dalam acara di masjid Mas Mansur atau gimana itu Mas? Kan begitu. Awal-awal Mas Zain itu jadi berawal dari dia itu punya penasaran gitu, kekasih. Oh ya. Jadi Lizawat dinikah. Tulan orang Indonesia, orang Bogor. Terus berawal dari situlah beliau, nek istriku Islam kenapa aku tidak. Terus tempat tinggalnya kan nggak jauh dari Masjid Sayyidina Bilal. Melihat-lihatlah, masjidnya kayak gini, orang Islam itu ramah-ramah tau, gotong royongnya ada. Cara menghormati itu Songsengnim itu seperti ini. Songsengnim ya. Apa tuh Songsengnim? Songsengnim itu bahasa Koreanya itu kalau diartikan dalam Indonesia itu guru ya, Songsengnim. Songsengnim. Ya Ustadz. Kalau Ustadz itu lebih dikenal di sana itu imam. Maksudnya Imam Mansur, Imam Aska gitu, Ustadz. Kalau Songsengnim ya guru apapun dia panggil Songsengnim. Ya. Nah, berawal dari situ terus dia terbuka hatinya untuk masuk Islam. Dan yang paling membuat terkejut karena orang Korea itu rasa keinginan tahuan dan rasa ingin menguasai di bidang itu sangat tinggi. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi untuk mode Korea kayak harus dicoba ya. Nggak harus coba, harus dipraktekkan. Bagus ini. Bagus ini. Orang Korea itu yang Mas Zain itu tadi
ketika sudah syahadat apa yang dapat saya lakukan. Kan saya harus ada juru bicaranya tuh. Namanya Pak Husni, sekarang di Magelang. Udah pulang. Apa yang saya lakukan setelah ini? Ya belajar wudhu dulu. Nah terus mereka-mereka yang kayak gerak-gerak itu apa namanya? Itu namanya sholat, sembahyang. Itu laporan kita ke Tuhan, ya bilang gitu. Terus ya udah belajar wudhu, gini. Tunggu, jangan, saya nggak akan pulang sebelum saya bisa wudhu dulu. Sampai ditahan gitu. Ya, beliau keingintahuan dan keinginbisaan itu besar orang Korea. Harus mantep dulu baru bisa selesai. Sampai Mas Zain itu punya temen namanya siapa gitu loh. Orang Korea. Orang Korea juga. Saking soulmate-nya sama temennya itu nggak bakal pulang sebelum Mas Zain ikut pulang. Meskipun kemarin sempet marah-marah itu temennya. Soalnya jam kuliah. Gitu. Jam kuliah. Ditemani sama temennya. Ada temennya, tapi temennya nggak login. Mungkin suatu saat bakal login. Ya. Bismillah. Belum klik gitu. Nah terus wudhu sudah bisa. Saya pengen belajar sholat. Apa saja doanya? Ajarin saya. Saya bingungan. Mulai dari apa dulu? Itu sudah bisa. Udah bisa. Wudhunya. Yang penting niat dulu saya. Saya niat sholat zuhur pakai tulisan Korea. Ini artinya begini, tapi kalau diarabkan seperti ini. Itu gimana tuh? Solid. Nyebutnya itu gimana? Apa? Kayak ada kesulitan tertentu. Ya pasti. Apalagi murid Korea tuh nggak bisa kalau kita cawak kayak kita ya. Iya nggak bisa. Gitu, memang kayaknya nggak bisa ngucapin terus dot atau. Ya itu sulit. Ya memang sudah menjadi ciri khas orang Korea mungkin ya. Seperti kalau bicara mansur itu nggak bisa mansur gitu, mansure. Ya mansure. Jadi ya mau bagaimana lagi, yang penting kita ajak dulu sebisa mungkin. Kan agama ini kan nggak menyulitkan kan. Habis itu ya itulah yang Korea ya masuk Islam, yang mungkin sampai sekarang masih belajar dan dia punya sumpah sebelum punya sumpah janji dengan diri sendiri, dengan bilang ke saya kalau Ustadz kembali lagi ke Korea, amin. Saya pastikan saya sudah bisa mengimami. Gitu. Saking bisanya. Jadi bukan kita yang jual, mereka yang beli, tapi dia yang jual, kita yang harus beli. Jadi kayak nantang. Ditantang malah nantang. Ditantang malah nantang. Kita nggak nantang, mereka nantang. Saya harus bisa kayak mencalon diri sendiri. Itu uniknya. Iya. Jadi memang cerita-cerita untuk kemudian kita mewarnai dunia keislaman di sana itu memang sangat banyak sekali Mas Bara. Seperti Mas Aska itu memiliki cerita beliau bisa menyemak Al-Quran. Maksudnya ada mahasiswa dari Uzbekistan. Itu di sana mahasiswa juga, tapi di samping mahasiswa beliau sedang menghafalkan Al-Quran juz 1 ya, masih juz 1. Juz 1 itu beliau Mas Aska, dan itu beliau yang dari Uzbek itu mohon izin, minta tolong untuk disemak gitulah istilahnya, di tasmi atau gimana itu istilahnya, ke Mas Aska. Itu waktu kita di Dusil. Ya mungkin itu gimana Mas, kok cikal bakalnya itu kok bisa? Karena kan kita keterbatasan bahasa Korea kan masih minim ya, dan bahasa Inggris juga ya gimana ya, 50-50. Mereka juga bagaimana, kita juga bagaimana. Bahasa Arab pun ya kalau mereka nggak paham bahasa Arab pun kita yang kesulitan begitu kan. Nah jadi, itu gimana tuh jadinya tuh komunikasinya, jadi harus bisa menyampaikan pesan. Nah itu gimana tuh Mas? Kan yang persiapan dari sini tentunya bahasa Inggris sama bahasa Arab. Bahasa Arab. Gimana saya ketemu ketika suatu keadaan itu menemukan bahwa Mas itu harus berinteraksi dengan orang warga asli yang nggak bisa bahasa Inggris. Gimana itu? Jadi kita itu memang pertama dibekali dengan bahasa Korea yang sosial, maksudnya untuk berinteraksi seperti annyeonghaseyo, kamsahamnida. Kalau perkenalan itu bagaimana, Jonen, Aska, Askia, Imida begitu kan. Kan di situ kan juga sopan santun bicara itu bagaimana.
Yang pasti itu. Nanti selebihnya kita di sana itu banyak menyerap bahasa Korea keseharian. Kalau nggak gitu ya mohon maaf, kita nggak bisa berkomunikasi kalau hanya mengandalkan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya meskipun begini Mas Barat, jadi kita 80% itu bicaranya bahasa Arab sama bahasa Inggris, selebihnya itu bahasa Korea, dan itu minim sekali kalau tidak berinteraksi dengan orang Korea langsung. Begitu kan. Juga misi kita itu ya sebisa mungkin kita juga dakwah lah ya. Dakwah itu kita juga kan butuh penyesuaian. Nggak bisa kita paksakan dengan kultur kita. Kita juga harus bagaimana kita harus punya strategi lah. Strategi penyesuaian bagaimana orang Korea itu tertarik dengan kita. Itu yang pertama. Oke, kita siasati dengan cara kita, yaitu kultur kita yang ramah. Satu. Yang kedua, kita memiliki kita gabungkan dengan style mereka yang mungkin berbusana seperti Mas Aska ini kayak gini. Mereka nyaman dengan kita yang berbusana seperti ini. Oke lah, oke, berarti dengan menyemak Al-Quran dengan pakaian seperti ini, beliau mengikuti sedikit demi sedikit. Dia tertarik dengan kita. Banyak yang dia tanyakan tentang dunia keislaman. Kok bisa begini, kok bisa Islam begini, saya tahunya Islam itu begini, ternyata begini. Jadi begitu. Jadi butuh ilmu penyesuaian. Dan kita kan humaniora ya. Kita bekal sudah ada, bahasa keperadaban juga ada. Kita aja bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga ada sejarah peradaban Islam. Seharusnya kita juga bisa melaksanakan atau mengimplementasikan lah, mempraktekkan ilmu humaniora kita disebut. Di sisi lain itu bertujuan untuk berdakwah juga dengan nilai-nilai keislaman itu bagaimana yang baik dan bisa diterima oleh mereka. Ya begitulah. Kalau nggak begitu ya mohon maaf, kita memaksakan dengan kultur kita seperti azan harus keras-keras misalkan. Nggak bisa. Kalau kita harus memakai sarung, habis itu kita harus bagaimana berkorban. Kenapa bisa kacau? Jadi Mas Mansur ini punya pengalaman mungkin. Gimana Mas? Jadi sarung dengan kita itu udah diberi wanti-wanti ya. Kalau mau keluar itu jangan pakai sarung. Jangan pakai sarung. Pastinya jangan sampai sarungan. Nanti kalau sarungan dikira gay. Ya mohon maaf karena persepsi mereka begitu, mungkin kita nggak bisa. Kalau rok itu kan lebih ke itu toh. Apalagi kita keluar sendiri itu mesti kita kayak digoda-goda Mas. Sinis. Jadi orang sana itu kayak lihat kayak gimana, beda gitu ya kan, kayak apa ya, meskipun kita sudah pakai kopiah, jaket, pakai terus kita sarungan, wah ini menggoda ini gitu. Maksudnya dikira itu kita pakai sarung itu pakai rok gitu, pakai rok, padahal ya kita sarung kan biasanya begitu. Kita santri kan biasanya keluar sarungan terus sampai seminggu. Sampai seminggu sarungan aja kemana-mana. Ya satu outfit lah. Jadi memang pembaruan outfit kita itu di sana. Jadi style kita itu tujuannya hanya satu, demi kita bisa menarik perhatian mereka juga tertarik dan nyaman. Kalau sudah nyaman enak lah. Ya seperti yang dikatakan dengan Mas Mansur tadi, orang yang dibimbing sahadat Mas Mansur itu termotif karena mau menikah. Ya namanya cinta, apa yang enggak gitu kan. Benar. Apa yang enggak maka dilakukan. Dan kalau dilakukan itu mungkin sedikit demi sedikit akan timbul keyakinan yang tulus begitu loh. Karena kan ya mau bagaimana lagi, itu mungkin suatu menjadi jalur hidayahnya mereka begitu dari sana. Dan mohon maaf, motif di sana itu kami terbangun. Dan mohon maaf kami agak malu dalam artian begini, selama ini kita belajar bahasa Arab di sini itu karena termotif agama kita, maksudnya kita agama Islam. Kita dimotivasi nanti di surga itu bahasanya bahasa Lughatul Arabiyah kan. Ya seperti kan hadis kan ahibul Arab lisalasin bi anni Arabi wa kalama ahli jannah Arabi gitu kan, dan seterusnya kan begitu. Jadi di sana mereka itu bahasa Arab. Mereka mempelajari bahasa Arab itu karena motif
rasa ingin tahu gitu. Rasa ingin tahu, dan itu salah satunya, dan bukan karena agama. Mohon maaf. Jadi yang belajar bahasa Arab itu banyak, bukan apa ya, bukan atas dasar agama, dan bisa dipastikan itu bukan orang Islam. Maksudnya belum tentu dia itu orang Islam. Jadi ada beberapa motif. Yang pertama itu mungkin ada yang orang Islam mungkin. Yang kedua ingin bekerja ke Arab atau mau kemana gitu. Yang ketiga karena mau menikah dengan yang perempuan yang mempelai atau yang laki-laki, yang lawan jenis itu orang Islam. Begitu. Jadi motifnya banyak. Dan itu kalau sudah belajar mereka itu sangat sungguh-sungguh sekali. Sangat sehari di perpus. Hari-hari. Jadi perpus sana itu 24 jam. Perpus di kampus BUFS, Boston University of Foreign Studies itu 24 jam. Dan di sana ada cafe corner. Jadi kita nyaman dan bisa ambil kopi begitu. Jadi ya sampai seharian begitu beliau untuk kemudian belajar dan sungguh-sungguh saya harus bisa. Begitu. Motifnya begitu. Dalam artian tinggi jiwa rasa, semangatnya, mentalnya juga. Makanya belajarnya salah mentalitas Korea itu benar. Ya, itu pejuang. Etosnya itu tinggi sekali. Jadi kita malu di sana dalam artian oke lah, kita agama sudah, lingkungan juga mendukung. Kenapa enggak gitu loh? Iya kan? Jadi pulang dari sana kita harus lebih dari mereka. Gitu. Aku jadi bertanya-tanya juga sih Mas. Kan tadi udah disebutkan tentang banyak sih budaya-budaya Korea itu yang ternyata sangat baru ya buat kita ya di Indonesia. Nah itu aku pengen tahu gimana sih respon masyarakat di sana terhadap perlakuan kayak kita tuh di sana kan pastinya pengen beradaptasi juga kan. Nah itu gimana sih responnya masyarakat sana? Apakah mereka itu ada yang ya mungkin ada macam-macam ya, ada yang terima atau adakah yang tidak gitu Mas? Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah penduduk pribumi Indonesia loh ya yang di sana itu sangat welcome. Bahkan ketika alhamdulillah kedatangan saya, semangat jiwa Quran mereka menyala. Menyala bangku. Bisa Sayyidina Ulfi. Mereka itu kalau pagi kan sudah ada jadwal tahsin yang jelas pagi itu setelah subuh nanti sampai jam 5:30 karena mereka ada yang kerja pagi juga, nggak boleh telat kan kalau di sana. Nah malam pun minta tambahan waktu, jadi malam mulai jam 9 itu bisa sampai jam 12 bahkan jam 12 lebih. Semangat mereka udah pagi kerja, malam masih genjot. Padahal pagi kerja, ada lagi yang malam kerja. Mulai berangkat jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Sholat subuh kan mulai jam 5. Subuh itu jam 5 kurang 10. Selesai jam 5:15 lah. Masih merelakan waktu untuk tahsin, enggak untuk istirahat. Semangat jiwa Qurannya menyala. Jadi saya sampai buat tulisan itu Quranku bersinar di Korea. Jadi beliau punya tulisan ya, kita menulis sendiri ya. Jadi memang ini Mas Bara, kita itu bukan menarik untuk kemudian bagaimana harus dengan kita. Maksudnya kita nggak memaksa. Kita di sana itu ya seperti Quran itu pernah mengatakan Quran itu mengatakan begini. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi kan. Jadi rasul-rasul itu kan diutus itu sesuai dengan peradaban kaumnya. Maksudnya untuk kemudian bisa menjelaskan ke kaumnya begitu. Sama, jadi nggak memaksakan kita harus bagaimana sih orang Korea nyaman dengan kita. Yang pertama itu. Jadi gitu, bilisani qaumi. Dengan bahasa mereka, kita harus bisa bahasa Korea dulu. Bisa bahasa Korea itu tidak sekedar kita bisa bahasanya saja, tetapi dengan peradabannya. Peradabannya mereka itu yang bisa kita jadikan instrumen dalam berdakwah itu bagaimana. Begitu, seperti style kita bagaimana bisa membuat nyaman dengan mereka. Akhirnya lama-kelamaan mereka yang tertarik dengan kita. Dan alhamdulillah seperti yang dikatakan Mas Mansur tadi itu, bahwa sedikit demi sedikit kita memang tidak memaksakan, tetapi dengan sekali masuk itu jiwa semangatnya itu ada.
orang Indonesia dengan keimanannya, dengan menjaga keimanannya yang di sana mohon maaf minoritas keislaman, dengan mohon maaf juga potensi untuk kita downgrade keimanan kita itu sangat besar. Itu bagaimana kok bisa semangatnya untuk menjaga keimanan itu loh. Nah, itu yang kita itu lebih tertegun atau termotivasi di bumi Korea yang minoritas Islam. Kok masih ada yang membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab. Terlebih orang Koreanya. Gimana? Saya tuh pernah itu tadi ya, yang saya bicarakan di awal, perjalanan 3 jam itu kan capek banget Mas ya. Saya itu kalau capek, entah itu di bis atau di motor atau capek apapun itu, saya mesti kan sholawat badar. Saya senden sama gremeng-gremeng Salatullah Salamullah, pelan saya di bus. Tiba-tiba ada orang di samping saya itu kayak hatinya kayak terenyuh gitu loh. Iya. Akhirnya aku nggak tahu dia bicara apa. Yang jelas minta diulangi 1 kali lagi. Kayak gitu. Jadi mulai dari itu ternyata kalau kita pakai suara hati ya bakal didengar dengan hati itu. Hati mainnya dengan hati ya. Hati-hati hati-hati dengan hati. Waduh, ini sulit ini. Gimana kalau Mas Aska? Apa aja sih respon masyarakat di tempat Mas Aska itu gimana coba? Kalau respon masyarakat di tempat saya ya kurang lebih sama seperti Mas Mansur sama Mas Lutfi. Dan memang orang-orang sana itu welcome dengan kami, dalam artian secara tidak langsung kita juga kan di sana pure memang pengabdian kepada masyarakat. Biasanya tugas kita itu yang sebenarnya itu hanya belajar ngeramut gitu, istilahnya ngeramut gitu, ngeramut sesama saudara muslim, sesama orang Indonesia yang ada di sana. Selagi kita bisa membuat nyaman para PMI ini, insya Allah orang-orang sana, orang-orang di sekitar kita itu bakal juga merasakan hal yang sama seperti kita gitu. Berarti menghormati juga. Iya. Oh pasti Mas, kalau itu sudah pasti. Itu yang saya rasakan sih selama di masjid saya, terutama di Islamic Center saya sendiri, itu yang saya rasakan. Oke, jadi aku sekarang pengen nanya nih, kan di Korea kan tempat baru jelas. Iya. Pasti kan di sana nggak mungkin kan diam di satu tempat. Oh iya. Tempatnya aja udah beda-beda nih. Kan pasti bisa kesini kesana. Mungkin kasih ceritain deh awal-awal kita Mas. Baru datang udah. Ini apa maksudnya? Maksudnya apa? Tempat wisata atau apa? Iya. Salah satu enaknya untuk mobil itu juga kan wisata. Bonusnya ya. Oke Mas. Jadi bonus include. Ya, kalau ditanya nggak bakal keluar, memang kita harus keluar malah. Jadi strategi kita mungkin balik lagi ke awal, bahwa setelah kami sebelum keberangkatan itu kami sudah memikirkan atau sudah memiliki strategi. Kita harus keluar selama 28 hari itu, maksudnya kita harus survive lah. Untuk kemudian kami tujuannya untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, baik itu bahasanya atau keberadabannya, kulturnya itu juga. Habis itu kalau teman, ya alhamdulillah kita dapat teman banyak di sana, sampai kita sudah tukar WA, sudah tukar IG, tukar hati. Waduh, itu sulit. Itu bukan tujuan, mungkin itu mana bonus. Hati-hati dengan hati, kok malah tanyain hati. Nah, jadi itu kita pasti keluar. Jadi memang kita padat jadwalnya dari tanggal dari hari pertama sampai hari ke-28. Kita 28 hari di sana. Kalau tempat wisata, kita itu tiba di sana itu langsung enggak langsung. Kita ya istirahat dulu. Mas Aska ini jet lag, setelah 7 jam penerbangan ini jet lag. Dia sudah pusing di pesawat. Ini makanan apa itu? Nah, jadi teman-teman itu ya mungkin istirahat dulu. Habis itu besoknya itu kok kebetulan tanggal
tanggal 9 Oktober itu di sana itu ada hari perayaan hari Hangul. Hangul itu apa itu Mas? Hangul itu aksara Korea. Aksara Korea. Ya, aksara Korea. Itu namanya Hangul. Jadi libur Korea. tanggal merah lah. Tanggal merah, istilahnya gitu, tanggal merah. Jadi waduh ini ngapain nih? Habis itu kita ke kampus kan juga tutup. Ke kampus tutup, habis itu ya udah diajak jalan-jalan ke pantai Hayundae. Hayundae mungkin ya ada kita fotonya pantai Hayundae itu. Kita tertegun takjub dengan artian kebersihan pantainya dan semangat lingkungan itu digambarkan dengan begini. Di sana orang-orang itu sudah setelah subuh, maksudnya mereka memang nggak subuhan. Tapi kita berangkat kan setelah subuhan. Kita berangkat untuk melihat apa sunrise ya, bukan sunset ya. Bukan. Saya nggak tahu begitu istilah begitu. Saya taunya sunslick sama sunlight ya. Untuk tujuannya begitu, melihat sunrise. Ya sunrise ya, sunrise. Di situ kita lihat ternyata sudah banyak orang, kemudian mereka itu olahraga, jogging, ya pakai olahraga lah, kegiatan olahraga. Padahal itu ya tanggal merah. Tapi biasanya itu orang sana itu katanya Ustaz Zeo, ini kalau tanggal merah ya ingin apa? Quality time gitu, quality time di rumah begitu. Tapi quality time-nya meskipun di pantai juga begitu sih, olahraga begitu. Jadi enggak sampai orang tua pun lari-lari. Iya. Masih sana itu spirit kayak, lah. Kayak Mas meskipun sudah berumur gitu kayak sehat-sehat gitu. Yang nyupirin kita kemarin Abdul Aziz Nim itu. Jadi Abdul Aziz Nim ini salah satu juga pejabat KMF. Suatu tiba kami itu kan Pak Dekan juga masih ada di sana ya. Jadi Pak Dekan itu berangkat dahulu, habis itu kita nyampe sana. Sehari sebelum atau hari di mana Pak Dekan harus pulang itu kami sempat bertemu dengan Pak Dekan. Jadi kita diajak makan-makan dan kita itu disupirin oleh pejabat KMF yang bernama Abdul Aziz Nim. Beliau sudah sepuh, beliau umurnya itu 66 tahun. Tetapi kalau bawa mobil, usia 19, ngalah-ngalahi anak muda. Saya nggak berani. Di sana itu macet nggak? Dan uniknya di sana Mas, kalau di sini kalau lampu merah itu kan merah berarti berani untuk diterabas. Di sana benar-benar ada orang, nggak ada orang, takutnya sama peraturan. Justru kalau nggak ada orang lebih takut lagi. Kalau kita kan nggak, kalau ada orangnya kita takut, kalau nggak ada orangnya tambah berani. Karena nggak kebalikannya. Iya, gitulah. Kalau itu Mas masalah macet ya, ini yang saya herankan juga. Jadi di sana itu kan saya juga pernah melewati tol gitu, waktu mengantarkan Mas Mansur gitu, melewati tol. Jadi di sana itu seperti kayak apa ya? Jalan biasa, jalan raya biasa sama tol itu nggak ada bedanya. Sama-sama lancar. Sama-sama lancar. Kan memang di sana hampir nggak ada sepeda motor. Mungkin sepeda motor itu dipakai untuk yang GoFood gitu. Tapi istilahnya sepeda begitu. motor istilahnya begitu. Tapi dipakai untuk motornya itu motor-motor PCE gitu. Motor besar gitu. Iya, motor mewah-mewah yang untuk gitu. Jadi nggak ada bedanya Mas. Jalan raya biasa sama jalan tol itu sama-sama lancar. Iya. Itu yang saya salut ya. Dan itu pun tolnya itu di bawah tanah atau gunung, di bawah gunung. Nembus. Ya kita ada videonya begitu. Nanti bisa diputer. Itu tolnya itu di bawah gunung. Jadi gunung itu dibolongi atau dijebol gitu ya. Dilubangi. Habis itu kita ada di bawahnya gunung gitu. Itu sejauh berapa kilometer itu sampai atau berapa meter itu. Semua begitu infrastruktur. Dari infrastrukturnya itu sudah menarik. Di Indonesia kok nggak begini dalam artian Pak? Iya kan, maksudnya kita bertanya-tanya. Indonesia kok nggak begini? Tapi mungkin itu ada alasan sendiri Indonesia nggak begitu. Pasti ada alasan. Kita kalau kan masih ada jenuk-jenuknya. Di sana nggak, hampir semua itu rata. Udah rata. Kalau saking taatnya mereka dengan aturan. Jadi kalau truk tronton gitu ya, muatannya berapa truk tronton itu? Kalau aspal 2 ton seumpama. Di sana wis nggak boleh melebihi kapasitas. Kalau kita kan
selama nggak ada yang lihat. L300 itu kadang ronton lebih gitu kan. Sana nggak benar-benar taat aturan. Jadi memang itu pertama Pantai Hayunde. Pantai Hayunde. Yang kedua itu kami pernah di Tom Royal Suro. Tom Royal Suro itu kerajaan Suro namanya. Nama rajanya Raja Suro. Surabaya. Bukan, Surawareng. Namanya aneh, ya. kejawen. Iya, agak Jawa kan. Suro. Kita kan taunya malam Suro, malam satu Suro. Mansuro. Oh iya, Mansuro. Ya di situ kita berkunjung di situs bersejarah namanya Kerajaan Suro gitu. Kita baca tulisan Hengel. Habis itu kita pernah berkunjung di pantai juga, Pantai Dadepo, dekat dengan Islamic Centernya Mas Aska. Sekaligus kita silaturahmi di Cangnim. Oh sudah hafal berarti. Sudah hafal Cangnim. Kalau sudah hafal tandanya apa? Tinggal berangkat. Amin. Ya, semoga semua sobat humanitis juga bisa ya berangkat. Amin. Ya. Jadi itu di Pantai Dadepo itu keren lagi. Pantai Dadepo itu ada tamannya, ada spot kayak sungai begitu dengan pemandangan yang indah. Saya sampai batin gini dalam hati, wah ini kalau kena anak UIN dipakai mancing ini. Mancing jelas. Saya juga ada fotonya itu. Fotonya mancing. Iya bukan. Kita nggak berani mancing. Mancing perkoro nggak berani kita. Mancing perkoro. Iya. Jadi apapun kayak taman itu dibuat apa ya, sumber ketenangan mereka. Habis itu untuk olahraga gitu. Ya kita enjoy di taman. Di tamannya Pantai Dadepo. Habis itu pernah di Songdo. Di Songdo itu ada apa ya? Kereta gantung gitu, kereta gantung di sana. Mas Mansur pernah naik kereta gantung juga di mana? Di kota Daegu ya? Gimana Daegu? Jadi ada kota apa namanya? Daegu. Ya. Di Daegu itu ya kayak Jatim Park gitu Mas, ada kayak Jatim Park. Jadi naik di sana juga ada menara bagus sangat Daegu. Yes, kita tadi berhubung sudah ke pantai dan kita punya kita udah di Islamic Center masing-masing. Kita diajak jalan-jalan. Akhir-akhir kita jalan-jalan. Salah satunya saya diajak ke Daegu itu tadi. Kayak Jatim Park wisatanya. Di sana itu kayak kalau di Daegu itu nyawa itu kayak murah banget. Saya sampai sampai aku ikut wahana ini. Jadi wahannya ekstrim. Ina-inai itu. Ya udah ekstrim. Mencoba yang medium lah, yang sekiranya kita nggak pusing-pusing banget lah, cukup pusing itu pusing skripsi dengan yang lain. Oke, Mas Aksya mungkin kemana aja Mas? Kalau sama ke Dadepo juga kan, waktu itu juga ke Dadepo itu bareng kita sama-sama. Apakah nanti di sana itu nggak berangkat sendiri itu Mas? Kayak pengen jalan sendiri itu nggak? Seringnya bareng-bareng gitu. Kita sendiri itu biasanya waktu memang para PMI yang ada di Islamic Center kita masing-masing itu libur gitu, kadang-kala itu juga menawarkan kepada kami semua gitu. Mana Ustadz ngopi di mana gitu, biasanya seperti itu. Shopping di mana? Jadi ya kita itu kalau bareng-bareng itu di hari Senin sampai Kamis. Itu karena kita ngumpul di Busan itu. Ya karena kita ke kampus, kita sebelum berangkat kita harus kumpul dulu, kita harus janjian mau kemana. Kalau ada luang kita ya istilahnya nyolong-nyolong waktu lah ya. Daripada kita nganggur gitu, kita lebih ke explore istilahnya tadabbur alam. Ya begitu, kita bareng-bareng ke Dadepo. Habis itu kita pernah itu kan ke Busan Tower. Ke Busan Tower itu di daerah Nampodong. Di situ itu juga ada patungnya, kayak kalau kita main ML itu YSS itu asalnya Yisun Shin itu. Ada patungnya Yisun Shin. Iya. Ada patungnya Jenderal ya itu kan ya. Ya Jenderal YSS ya, Jenderal Yisun Shin. Katanya itu YSS ya. Kurang tahu sih saya. Yang jelas kita ke sana, ada patung foto juga di sana. Kita ke Busan Tower, ke Nampodong. Kita juga mencicipi kuliner yang halal. Halal. Odeng. Dan itu pun itu di sana kan nggak ada nasi. Ada sih, harusnya ada. Nah, tapi yang aku dengar tuh kayaknya lebih seringnya itu apa Mas? Nama makanannya itu kimchi. Kimchi. Nah, itu
nggak blenger atau gimana Mas? Iya, Mas gimana? Cocok dengan kimchi. Kalau kami kan pesantren tulen, saya dan Mas Ulfi ini Askal Kadali. Jadi apapun dimakan itu kulu syai'in kolu gitu. Kulu syai'in kolu. Masuk. Enak nggak enak, yang penting halal. Yo, masuk. Perut gak bakal nolak gitu loh. Mulut kan monggo. Kamsahamnida gitu. Iya, kamsahamnida. Ya, jadi kita kuliner itu ya pas semua gitu. Enggak. Kalau nyoba semua itu kita yang halal gitu. Iya, kita pastikan itu harus halal dulu. Seperti odeng pun kita harus teliti ini percampuran dengan yang indikasinya mohon maaf babi atau enggak, atau ada alkoholnya atau enggak begitu kalau minuman. Jadi memang kuliner-kuliner yang kita coba itu basisnya sudah teridentifikasi halal lah. Katakanlah begitu. Jadi kita nggak sembarangan, meskipun kita sempat jajan-jajan, tetapi kita pastikan itu halal. Seperti odeng, kimchi. Ya, mohon maaf kalau kimchi di sana itu kita ketika pesan makanan khas Korea apapun itu harus nanya. Enggak, itu kimchi itu kita nggak usah nanya, kita itu disuruh ambil aja sepuasnya. Istilahnya apa? Refill lah. Kimchi itu di situ. Jadi kimchi itu apa sih Mas? Aku masih penasaran. Kimchi itu apa ya? Kayak sayuran. sayuran. Tapi lebih ke kayak gubis, bukan gubis ya. Sawi bukan gubis. Ada bumbu. Sawi. Ya, apa itu gubis? Kol. Saya lupa. Mungkin bahasa Koreanya gubis. Enggak. Ini berarti ya sawi seperti sawi. Itu bahasa Inggris. Merah. Saya kira itu pedas, ternyata enggak pedas. Iya, enggak pedas memang. Hampir mayoritas enggak ada yang pedas. Jadi memang kita itu merasakan masakan Korea itu memang di sana. Di Indonesia belum. Jadi memang kita kuliner juga banyak. Jadi nggak terlalu masalah ya makanan Korea yang macam-macam. Awal nganter saya kita langsung nyifut Mas ya. Iya, langsung kita. Tapi mohon maaf Mas Ulfi kemarin nggak ikut. Iya. Karena diantarkan dulu ke Islamic Centernya saya yang terakhir. Makan squidward gitu. Cerita. Cukumi. Iya, Cukumi. Ada Mas Aska makan juga lemper Koreanya, katanya enak. Korea. Apa itu lemper Korea? Lemper Korea. Ada lempernya. Siapa Mas Aska sama apa sampean? Kimbap itu. Kimbap. Itu lemper Koreanya sana. Korea. Kalau saya ya enak-enak aja sih. Tapi yang paling saya cocok itu mungkin bisa dikatakan ya. Kalau paling cocok makanan Korea itu saya guksu sama odeng itu. Ya. Enak itu. Odeng number one juga saya. Iya, odeng. Ya odeng. Odeng itu kan ada kayak apa ya? Kuahnya Mas. Iya. Dan kuah apalagi Korea kan cuaca ekstrim dingin. Nah, kuah itu ketika diminum itu meskipun panas, kan mereka suka panas-panas makanan hampir. Itu kayak duduh. Kuahnya itu kayak sopan banget sopan banget, ancaman banget gitu. Ancaman banget. Apalagi odengnya itu kan bentuknya kayak apa ya? Apa sih bentuknya? Iya, kayak sate. Ya sama lah. Kayak di sini ada di Lawson atau di mana itu? Kurang tahu. Itu odeng salah satu. Tapi kalau saya lebih ke suka nyifut kalau di sana itu. Iya. Mana-mana kalau mau diajak mana sama mau. Seafood. Apa ingin apa? Oh iya, aku jadi nih. Kemarin aku pernah sih baca-baca dikit itu, katanya di sana itu ada kayak hidangan untuk kayak apa ya, hidangan apa kerajaan gitu. Itu bener gak? Ada juga. Oh iya. Jadi waktu kami apa landing ya, kita sudah sampai di Korea, di Gimhae, kami dijemput oleh Ustadz Syekhoni untuk kemudian menyempatkan diri lah bertemu dengan Pak Dekan juga. Kita Pak Dekan berarti pas itu ya masih ada di sana. Jadi ya jam 10 kita, jam 9 kita landing, habis itu kita menghadap ke Pak Dekan, dan itu kita bertemunya di titik kumpul restoran apa sih namanya, kurang tahu, lupa sih. Tapi Mas Aska foto kok di sana. Oh iya. Yaitu restoran Korea lah. Tapi ala kayak kerajaan gitu. Kita makannya nggak pakai kursi itu, kayak duduk pakai ya lesehan, istilahnya lesehan pakai alas gitu. Alas kayak bantal gitu. Kita duduki, habis itu sudah terhidangkan makanan banyak gitu, banyak sekali. Dan mungkin itu menjadi culture shock kita yang pertama mencicipi kuliner Korea. Jadi
kok gini. Asin, campur gurih. Ya gitu jadi Macam-macam. ya asing bagi mulut kita itu asing. Asing. Tapi masuk. Awal-awal. Ya, Tapi awal-awal kan ya Tetap masuk meskipun ya kita kan juga lapar. lapar ya. ya masih silapar. Bahkan padekan itu kan ada yang disuguhannya itu ada seperti lodeh. Lodehnya itu mohon maaf itu bagi kita asing gitu. Ini tampilannya itu lodeh tapi kok begini gitu. Rasanya manis. Iya nggak bisa didefinisikan lah. Tapi kita oke lah, oke. Dalam artian kita oke tetap kita makan. Jadi di sana itu ala-ala kerajaan itu nasinya itu sedikit. Di situ nasi merah ya kalau nggak salah. Nasi merah. Ketan, Ya kayak ketan dicampur dengan ketan. Habis itu lauknya banyak. Kalau di sini kan nasinya banyak, lauknya sedikit. Iya kan punya banyak. Di sana itu lauknya yang banyak. Ya kita enjoy lah dengan di sana makan bareng dengan Pak Dekan, dengan Presiden KMF Busan, Profesor Abdul Salam Noseik, dengan Abdul Aziz Nim, dengan Ustadz Syekhoni juga. Kita enjoy. Yes, nikmat lah. Dalam artian kita meskipun awalnya culture shock, lama kelamaan kita sudah adaptif lah, sudah adaptasi lah. Yes, cocok lah intinya kita menikmati segala perjalanan kita di sana. Dengan banyak sekali yang kita serap baik keilmuan bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Inggris juga dan peradabannya gitu. Jadi udah move on belum dari Korea? Wah ini satu saya yang belum move on itu di sana ada sate. Ada sate. Terutama di Islamic. Jadi di Islamic Center saya itu ya di Kimhe sudah hafal. Kimhe sudah hafal. Tadi Cang Nim hafal sudah. Kimhe sudah hafal. Nah, ketiga kali berangkat. Mas Barani berangkat. Oke. Jadi di masjid saya atau di Islamic yang saya tempati itu ada usaha milik masjid. Itu salah satunya itu sate carok. Namanya sate carok. Cara Madura. Iya karena yang jual yang apa ya? Juru kuncinya, juru masaknya itu orang Madura dan itu enak sekali. Enak sekali dan lidah saya belum move on. Dari Dalam artian kalau saya ke sana nanti saya harus mencicipi lagi gitu, sangat enak. Beliau itu kalau Mas Mansur apa yang nggak bikin saya kamu kalau ke saya Kimbe juga gitu kalau Kimbe. Jadi kalau ngerasanya daging kurban dah. Gitu lebih itu. Ada sate ayam dan kambing. Ayam itu sudah makanan kayak fardu ainnya. Fardu ainnya. Kalau di Kimbe selalu dihidangkan sate carok namanya, sate carok di Facebook atau di media sosial itu ada dan itu laku itu. Laku apa ya? Laku pasarannya itu standarnya sudah tinggi, gak kalah dengan kimchi, gak kalah dengan odeng lah. Enaknya itu kan yang dari kuliner ya. Apa sih yang bikin gak bisa move on lagi selain kuliner? Apa sih? Kalau saya kan jujur suka jalan-jalan. Akhirnya saya ditempatkan yang agak terpencil dan jauh gitu. Paling jauh kan jauh. Paling jauh gitu. Biar jalan-jalan ya. Ya tuh biar jalan-jalan. Saya kangennya itu dari mulai naik bisnya, sopan santunnya naik bis, duduknya mesti ada duduk, lebih mengedepankan orang tua dan sebagainya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, aku itu sangat kangen sekali ketika kita kayak majlisan bersama, buka Quran bersama, semak-semakan. Ini kurang botnya kurang gini, ainnya kurang gini. Mereka semangat. Itu. Terus yang lebih dikangenin lagi dari Korea itu penduduk Indonesia yang benar-benar solid gitu. Solid loyal, Masya Allah. Satu loyal, dua solid, tiga kayak aku kayak kalau menggambarkan mereka itu kayak gimana ya? Lebih bukan ke saudara lagi. Kayak saudara kan mungkin masih bisa jauh dekat, itu lebih ke keluarga. Kayak hadis Nabi, ana wa hamilul yatim kayak kayak gini udah. Terus nggak gini lagi, kayak gini. Kalau gini kan masih bisa putus. Gini kan nggak bisa dijauhkan. Satu sama lain saling terikat gitu. Oke, Mas Aska nih, apa nih Mas yang bikin nggak move on? Yang bikin nggak move on itu apa ya? Sama semangat
para PMI di sana waktu memang ingin mempelajari ilmu-ilmu agama yang ada di sana, terutama kan saya yang paling berkesan itu waktu mempelajari para anak-anak muda PMI yang ada di sana yang notabene seumuran sama saya. Jangan-jangan yang nggak move on ini oh enggak. Ada seorang ukti atau gimana? Para PMI kan yang dimaksudkan laki-laki semua, laki-laki Mas. semua. Iya, nggak ada Oke. yang cewek. Kebetulan di masjid saya itu nggak ada akhwatnya. Nggak ada akhwatnya. Ikhwan saja. Ikhwan semua. saja. Bikin nggak bisa move on yaitu semangat belajar sholawat, belajar hadroh, bahkan mau pulang itu disuruh nulis rumus Banjari Mas saya. Disuruh nulis pakai spidol permanen di papan tulis itu sampai kalau sampai nanti udah pulang nanti kalau nggak ada yang nuntun gitu gimana. Akhirnya saya inisiatif tak tuliskan rumusnya, bahkan sampai di video juga buat nanti barangkali itu waktu mau pulang itu waktu mau pulang saya di video saya praktekkan kayak gini rumus A rumus B di sana sampai segitunya itu yang nggak bisa move on lah Ya dari katakan orang-orang sana. Bahkan juga mau pulang itu ada yang tiba-tiba nyamperin ke saya bilang, Ustadz saya boleh minta tolong dituliskan zikir setelah sholat gitu. Wiridan setelah sholat. Dan itu pun juga beliau ini seumuran sama saya, sama 20 tahunan lah, 20 tahunan. Suruh agar bisa menuliskan wiridan setelah sholat karena dia masih belum bisa gitu katanya. Saya juga pengen suatu saat kan saya juga besok juga menjadi imam Ustadz gitu bilangnya begitu. Saya juga ingin belajar dari sampean mumpung ada kesempatan bertemu sampean gitu. Akhirnya saya tuliskan sampai selesai gitu. Itu yang bikin saya nggak bisa move on, itu semangatnya untuk bisa lebih mendalami ilmu agama itu. Berarti kayak lebih ke emosionalnya itu yang bikin emosionalnya itu yang bikin nggak bisa move on. Ini masih anak muda. Kalau saya orang tua, Mas. Orang tua Mas yang umur 35 ke atas. Tapi jiwanya pengen tahu jiwa Qur'annya orang Indonesia itu yang sedang di sana. Padahal sudah berjauh dari keluarga, sudah capek, tapi semangat untuk bisa membaca Al-Qur'annya tinggi. Ya kalau di saya itu Mas Bara, jadi intinya begini, kita itu semuanya itu yang tidak bisa kita move on kan, artinya kita belum bisa move on itu dengan karena chemistry kita chemistry kita itu sudah terbangun dengan mereka dengan gaya semangatnya kepada kita itu bagaimana. Nah itu yang membuat kita tidak bisa move on. Kalau malah di Gimhe itu saya merasakan bahwa seringkali kita itu karena gaya saya itu sharing ilmu ketika ngopi. Jadi ketika setelah selesai majelisan di masjid itu ada kita kayak gazebo itu di belakang masjid itu kita ngopi sambil membicarakan tentang ilmu tetapi ringan dengan guyon dan mereka itu enjoy dan disuguhi dengan ada sate caroknya. Itu yang bikin awet majelisannya kan di situ. Majelis perkopian chemistry-nya itu yang kuat. Iya itu karena semua tempat baik di Gimhe, Changwon, Changnim itu semangatnya luar biasa. Teman-teman Indonesia itu luar biasa semangatnya untuk mendalami, menjaga keimanannya, untuk tidak goyah. Itu semangat sekali. Malah kita itu hampir bertanya-tanya, kenapa kita yang di lingkungan Indonesia sekalipun tidak bisa begini, begitu. Yang aslinya di Indonesia itu lebih masyarakatnya itu rata-rata mayoritas kan sama kayak malah kita nggak bisa maksimal gitu. Malah kita menemukan itu di tempat yang minoritas gitu. Jadi istilahnya itu kalau dari dawuhnya meniru dawuhnya Prof
Husain Aziz ilmu balaghah, pakar ilmu balaghah itu kita itu menemukan keindahan Tuhan di sana. Jadi jangan dianggap untuk kemudian di negara minoritas sekalipun itu tidak ditemukan keindahan Tuhan. Karena memang benar Tuhan ini pemilik segala apapun, segala apapun, dan alam semesta ini milik Tuhan. Jadi pasti Tuhan akan menempatkan keindahan dengan gaya keindahan masing-masing. Begitu. Jadi itu yang kita temukan. Bahasa balaghahnya begitu. Begitu. Di sana itu kan sudah dijelaskan barusan bertemu dengan banyak orang gitu. Nah itu kan harusnya dari sini kan bisa menemukan sebuah relasi atau mungkin intinya kayak kita bisa membangun relasi ini lebih baik lagi ke yang lebih tinggi lagi gitu mungkin. Atau gimana mungkin Mas menjelaskan itu? Iya. Kayak misalnya nih Bang, ketemu dengan orang misalnya warga Korea asli yang barusan diislamkan kan. Iya. Nah, itu tentunya kan kayak wah nanti di masa depan pasti akan ada kesempatan lain gitu kan. Pasti kan ingin ini lagi kan. Maksudnya kalau relasi yang seperti yang saya katakan sama Mas Mansur sama Mas Aska tadi itu bahwa kita setiap keluar dari tempat tinggal kita baik di Changwon, Changnim dan Gimhae itu selalu berusaha mendapatkan relasi baru dengan gaya kita. Itu sudah paten gitu loh ketika kita sudah keluar. Habis itu banyak sekali relasi yang kita dapatkan, bukan hanya teman yang asli Korea saja tetapi dari berbagai negara. Seperti Mas Aska tadi kan sudah disampaikan bahwa sudah pernah nyemak Al-Quran orang Uzbekistan. Kalau nggak salah namanya Dior ya. Dior itu juga mahasiswa Uzbekistan yang sekolah di sana. Habis itu ada Khalifah itu orang Korea asli yang fasih berbahasa Arab. Dan setiap hari kita ketemu dia ya. Kalau kita mau ke kampus selalu bertemu dia. Karena kita komunikasi dengan dia itu nggak pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Arab. Dan beliau nyambung, kita nyambung, oke lah terus lanjut. Karena beliau satu kelas atau satu profesor dengan kita, maksudnya di sana satu profesor yaitu Profesor Mona tadi. Profesor Mona. Asli Korea, Khalifah. Habis itu kita juga jadi ada satu cerita menarik Mas Bara. Suatu ketika kita itu bermalam di kantor KMF karena besoknya pagi sekali kita harus ke kampus begitu. Jadi kita bermalam. Suatu ketika singkat cerita di waktu maghrib itu ada orang dari Mekah. Dari Mekah itu beliau kebingungan dalam artian mencari tempat wudhu. Bertemu dengan saya. Habis itu seketika beliau itu ketika melihat penampilan saya itu katanya itu Indonesia banget gitu. Beliau langsung berbicara bahasa Arab dengan fusha. Terus kita perkenalan. Saya tunjukkan tempat wudhunya di mana. Habis itu sudah kita sholat bareng. Kita diskusi. Sampai saya tanya, beliau namanya itu sudah sepuh, Bapak Yusuf dari Mekah Al-Mukarramah itu, dari Arab, asli Arab. Saya tanya kenapa beliau berkunjung ke Korea. Dia itu menjawab, saya itu ingin tahu Korea itu seperti dikatakan oleh orang-orang itu katanya bersih. Padahal minoritas itu non Islam. Habis itu saya sudah dari Amerika sudah menjelajahi di mana negara itu minoritas, saya sudah jelajahi dan sekarang saya menjelajahi Korea. Ternyata memang betul Korea itu bersih. Tapi kenapa kok masih minoritas Islam begitu? Dan ya beliau sangat kagum lah intinya dengan Korea. Oke, singkat cerita kita habis diskusi. Dilala mau pamitan, saya kan sudah kembali ke dalam ya, ke ruangan gitu. Habis itu beliau itu mencari saya, tanya ke Mas Aska, yang tadi itu mana, maksudnya mungkin mau pamitan pikir saya keluar lah, saya posisi itu di dapur, saya keluar. Habis itu
Dilala saya disangoni. Disangoni ya, dan itu enggak sedikit. Intinya banyak lah, banyak. Dan saya sempat nggak mau, tapi beliau intinya memaksa, nggak apa-apa, terima aja. Habis itu karena beliau itu jawabannya, karena kamu telah menunjukkanku bisa sholat. Maksudnya saya teringat saya menunjukkan ke tempat wudhu. Itu baru menunjukkan tempat wudhu itu. Bagaimana caranya saya menunjukkan jalan ke surga itu beda lagi. Wah, akan sangat menarik sekali kalau begitu. Bukan uang lagi nanti. Nah, ya, bukan sekedar uang itu. Pertanyaan kubur. Nah, itu jadi masalah relasi kita sangat banyak mendapatkan relasi, tidak hanya orang Korea asli melainkan banyak negara begitu. Oke, jadi di sana itu banyak ya, maksudnya kayak banyak sekali kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang di luar negara juga. Iya. Dan itu juga tentunya menjadi kesempatan juga kan buat mas-mas di sini buat menjalin sebuah relasi yang baik. Iya. Jadi banyak sih. Aku dari tadi nangkep sih, banyak sekali sih pelajaran yang bisa ditangkap ya, bisa diserap dari kegiatan student itu. Nah, sekarang langsung aja deh ke pertanyaan Anana. Apa sih pelajaran yang paling berharga yang bisa Mas dapatkan atau rasakan di sana? Mungkin ini masing-masing dulu ya kalau gitu. Satu aja kalau gitu. Mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Jadi mungkin pelajaran yang paling berharga itu yang kita ambil secara umum itu memang waktu itu adalah uang begitu. Waktu adalah uang. Jadi time is money atau al waktu kasayf itu memang benar ada. Jadi suatu ketika jadi budayanya sana itu Mas Bara ya. Kalau sudah janjian sama orang itu harus ditepati waktunya, jangan sampai kita terlambat. Sekalipun kita terlambat, oke lah. Ya sudah, kita selesai bukan dengan waktu orangnya, tetapi orangnya sekaligus. Kepercayaan kita sudah hilang sebagai value lah. Katakanlah value kita sudah hilang. Jadi orang itu nggak terus, mereka itu menilai orang itu begini ternyata. Ya sudah, kita kehilangan itu. Otomatis disiplin. Habis itu kita yang dibicarakan itu selalu substansi atau isi begitu. Jadi enggak guyonan dalam artian selengean gitu, enggak, kita substansi yang disampaikan. Habis itu pelajaran yang berharga itu sebanyak mungkin kita itu berinteraksi dengan siapapun itu dengan cara yang baik. Ya, itu mungkin saya bisa potret selama 1 bulan kurang lebih di sana. Oke, lanjut nih. Apa nih? Mas Aska dulu mungkin. Ya, kalau pengalaman yang berharga menurut saya selama saya di Korea Selatan itu saya merasakan bahwasanya banyak yang bisa kita ambil, banyak yang kita bisa pelajari, banyak yang istilahnya kita banyak mengembangkan potensi diri lah di sana itu. Terutama yang awalnya memang saya sendiri yang saya rasakan selama di negara saya sendiri, terutama di rumah saya sendiri itu belum pernah yang namanya disuruh khotbah gitu. Ini saya sendiri nggak tahu kalau Mas Mansur sama Mas Rudi mungkin sudah langganan ya. Langganan mungkin. Jadi pelajarannya itu ya untuk berani gitu, berani mencoba hal baru. Dan juga kan di sana sempat juga disuruh untuk mengaji sama para PMI. Iya. Tuh, dan juga Mas Mansur, Mas Sufi juga mengaji juga, dan juga kajian di sana itu menjadi agenda mingguan ya Mas. Iya. Agenda bulanan, mingguan itu ada kajian, juga ada baca Cimtuduro, Rotibul Hajat, kurang lebih rutinan kultur budaya-budaya yang ada di Korea, yang ada di Islamic Center terutama, itu kultur-kultur yang memang sudah kita kenal di negara kita sendiri, itu diterapkan di sana. Jadi berani itu ya tadi. Iya, berani belajar, berani mencoba, itu yang saya rasakan sih. Ya.
karena kan dari awal juga kan emang itu ada jadi konsekuensi juga sih kan kita udah berani daftar nih di lolos daftar student mobility dan di sana ya masa ya tiba-tiba kita turun kan ya intinya enggak sampai kita menutup diri lah harus survive terus. Oke, Mas Mansur. Kalau dari saya mungkin seperti yang saya cuplik dari Al-Quran di awal, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu benar-benar saya rasakan ketika student mobility ini. Walladzi, orang-orang yang jahadu, yang bersungguh-sungguh, fina itu entah untuk agamaku atau untuk lil Misro atau lil Korea sendiri. Awalnya untuk Mesir kan, kesungguhan saya untuk bisa bagaimana agar lolos seleksi tembus Mesir. Lanahdiyannahum, di situ ada lam taukid ditambah nun taukid. Jadi saya benar-benar atau saya sungguh-sungguh akan benar-benar kayak istilahnya kayak ada menunjukkan jalan gitu, solusi terbaik yang paling solutif. Ternyata apa yang kami dapatkan di Korea sungguh di luar dugaan, di luar ekspektasi kita. Kita diajari tentang bagaimana yang dikatakan Mas Ulfi tadi, memanajemen waktu, bagaimana kita jangan sampai telat. Terus yang kedua, kita diajarkan kultur orang sana yang ketika mau belajar itu bukan nawaitunya itu sudah tidak saya pengen tahu, tapi saya harus menguasai, harus bisa menguasai, dan saya harus bisa menciptakan dari itu, bisa punya produk dari hasil itu, kayak gitu. Yang itu manajemen waktu, terus cara nawaitunya itu harus bisa menampilkan produk, dan yang nggak kalah menarik lagi kebersihan ternyata. Meskipun kita sudah diajari anadzafatu minal iman, tapi realitasnya lebih banyak di Korea. Terus cara unggah-ungguhnya orang sana juga, unggah-ungguhnya juga Masya Allah sekali, meskipun mereka bukan orang Islam. Sekalipun itulah ya. Jadi itulah banyak sekali Mas Bara pelajaran yang kami ambil, mulai dari manajemen waktu dan lain sebagainya, terutama semangat belajarnya, semangat perjuangan, kesungguhannya itu. Udah, itu mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait pelajaran penting, maksudnya yang kita ambil. Sebetulnya banyak sekali. Jadi harapan kami sekalian nih pesan buat mahasiswa kalian. Buat mahasiswa FAUM di sana yang masih mungkin nyalinya masih ciut, masih belum berani. Aduh, mau keluar emang aku bisa apa? Dan mereka itu merasa tertantang diri mereka itu, Mas. Kasih pecutan dikit. Biar bangun lah. Sekarang kan liburan gitu kan ya, biar habis ini mempersiapkan dengan baik. Jadi saya berharap program ini tetap berlanjut untuk kemudian memantik semangat belajarnya para teman-teman mahasiswa. Itu yang pertama. Dalam artian ketika program ini sudah berlanjut, nilai perjuangan atau belajar daripada teman-teman ini akan menjadi kesungguhan. Yang nantinya ketika kesungguhan sudah terlatih, okelah kita bisa mendapatkan, insya Allah mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita ingin capai lah begitu. Ya mudah-mudahan program ini berlanjut ke tahun-tahun yang akan datang, dan mungkin Mas Bara bisa ikut. Amin. Semoga semua mahasiswa kita Mas Bara ini harus berangkat. Harus tahu nama kota-kotanya kan. Sudah kita kasih kisi-kisi tentang Korea. Banyak ini. Iya, tinggal mengeksekusi. Kan nanti yang nonton juga kan bisa juga. Semuanya mahasiswa lebih bisa. Iya, jadi begitu. Semua. Ya berani mencoba, tetap lihat kesempatan dan ambil kesempatan itu dengan kesiapan. Nah, itu sih dari saya. Oke, lanjut. Kalau saya menambahkan dikit tadi seperti yang dibilang Mas Ulfi, menarik sedikit bahwa yang saya katakan tadi kan bisa atau tidak bisa itu hanya terbatas, hanya terbentengi, hanya terpagar oleh hal yang namanya kemauan. Jadi benar, orang itu kalau sudah
jada, kalau sudah sungguh-sungguh pasti wajada. La yujadu insanun dhaif. Tidak ada orang yang lemah. Bal la yujadu quwwatuhu. Tapi mereka belum menemukan mana kekuatannya. Iya. Seperti itu. Boleh. Oke, lanjut Mas Aska nih. Kalau pesan dari saya untuk semua mahasiswa yang ada, terutama yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora, apa ya? Kalau misal memang sudah mempunyai keinginan untuk mengikuti student mobility kemanapun, ke negara manapun, ya sebisa mungkin itu disiapkan apa saja yang perlu disiapkan. Dan harapan saya sih diteruskan juga seperti Mas Ulfi yang student mobility Korea ini, dan bisa nanti memang mudah-mudahan diteruskan. Kalau memang sudah diteruskan nanti mungkin bisa memperbanyak relasi lagi yang ada di sana, ikut mewarnai keislaman, banyak pengalaman yang kita dapat di sana memang, yang saya rasakan selama ini. Jadi perlu dipersiapkan, dan ya yang Mas Ulfi katakan tadi, selama 1 bulan kalau bisa dari awal itu kita sudah ditentukan lolos, kita planning saja gitu. Dari sini gitu planningnya kalau bisa. Berarti nilai yang barusan aku tangkap tuh ini Mas. Jadi emang semuanya itu berawal dari keinginan dulu ya. Bahwa semua itu harus mau dan sungguh-sungguh beneran mau gitu loh. Kayak cuman sekedar pengen sih ke luar negeri biar punya pengalaman. Enggak sih, kurang kan. Harusnya maunya itu lebih tinggi. Pengen berdampak juga kan tentunya. Dan juga diiringi dengan persiapan yang baik dan matang gitu ya. Iya. Harus dilandasi dengan, kita sebagai manusia harus dilandasi dengan keinginan dan berkeyakinan bahwa Tuhan yang memutuskan. Begitu kan? Nah, jadi itu yang penting. Oke, jadi mungkin sekian lah ya apa yang bisa kita diskusikan ya, kita bisa ceritakan. Mungkin pada kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain, tidak hanya harus di podcast, mungkin kita bisa ketemu lagi ya Mas. Mungkin mahasiswa sobat-sobat humanities lain mungkin mau ketemu langsung dengan Mas Mansur, Mas Ulfi, Mas Aska nih bisa ya. Bisa kemana nih? Kita bisa annyeonghaseyo bersama. Kita annyeonghaseyo bersama. Kalau beli online. Ya, jadi jangan ragu untuk bertanya-tanya nih ke Mas Ulfi, Mas Mansur, Mas Aska. Mereka insya Allah pastilah ya kita ambil ilmunya dari mereka, biar nanti kita juga bisa meniru apa sih yang harus dilakukan di sana. Oke. Terima kasih sobat humanities sudah terima kasih Mas Ulfi, Mas Mansur, Mas Aska. Dan terima kasih juga buat sobat humanities yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat.